didiklah anak sesuai dengan zamannya. Gitu. Lah tapi kan beda zaman orang tua sama anak gitu loh. Nah itu. Kasih ini dong, kasih masukan, kasih saran. Ya. Pada akhirnya keputusannya si itu deh, si atasannya yang harus kita ikuti. Jadi rapatnya buat apa dong? Nggak bisa habisin waktu. Ya, gitu kan. kita bisa melakukan yang namanya scaffolding. Scaffolding itu untuk mengarahkan dia ini yang terbaik. Mengarahkan. Okay. Bukan memaksa loh, bukan otoriter loh. Memberi ruang tumbuh bagi orang lain itu adalah hal yang gampang-gampang susah ya, tapi itu sangat penting loh dilakukan. Jadi kita banyak melihat misalnya anak-anak yang mungkin ketika kemarin nih acara lomba di HUT Camry, kita melihat anak-anak itu ikut lomba gitu ya, misalnya anak TK, SD, mereka itu bahkan mereka lihat orang tua mereka loh, mereka tidak berani ngambil keputusan mau jalan, mau maju atau kayak gimana. Dan saya berpikir kenapa ya anak-anak bisa seperti itu? Ya kan? Artinya sebenarnya anak-anak itu harus diberi ruang untuk bertumbuh. Jadi kalau kalau kita bercerita tentang ruang tumbuh itu, tentu bagaimana memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil keputusannya sendiri. Ditunggu sampai kapan? Apakah ketika anak-anak masih kecil atau ketika dia sudah remaja atau pemuda atau dewasa atau seperti apa? Nah, ini yang kita akan bahas di Nahya Podcast kali ini bersama dengan Justin Foera Lase. Tadinya niatnya mau ngundang Justin Timberlake, tapi yang kebetulan ada jadwal ini Justin Foera Lase. Masih saudara ya? Saudara juga. Oke, beda kampung aja. Family name-nya Justin. Gitu Justin kan. Ya. Justin Foera Lase, STR SOS, SP, PSPD, CPS, CMTR. Wow. Ya. Jadi memang kita di Nahya Podcast kali ini adalah kita lebih ke bagaimana sebenarnya memberi ruang tumbuh bagi orang lain. Seperti tadi saya mengatakan di awal bahwa banyak orang yang mungkin tidak sadar, ya kan, dia itu tidak memberikan ruang tumbuh bagi orang lain. Betul ya? Ya, betul sekali, Kak Indah. Memang saya sepakat ya dengan tadi Kak Indah mengatakan bahwa terkadang entah kita sadari atau tidak kita sadari, kita membatasi orang lain untuk kemudian bertumbuh. Jadi kemudian saya definisikan memberi ruang tumbuh ini ibarat tanaman, gitu kan? Tanaman itu ketika kemudian kita tanam, kita tidak memaksanya untuk bertumbuh, tidak memaksa loh, tapi kita memberikan ruang, entah menyiram setiap hari dan rutin, memberikan pupuk, sehingga kemudian dia bisa bertumbuh. Artinya kita menyiapkan wadah ataupun lingkungan yang memungkinkan dia bisa bertumbuh dengan optimal, gitu. Nah, itu tadi bedanya. Artinya dibilang Kak Indah tadi bahwa kemudian tidak ada paksaan, tapi kita memberikan ruang. Kita juga jangan membatasi orang lain untuk bisa bertumbuh. Mungkin kira-kira begitu. Kalau di keluarga itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Nah, contoh-contoh nyatanya itu yang kayak gimana? Nah, jadi betul tadi kata Kak Indah bahwa terkadang dalam keluarga itu dalam semua elemen, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam bahkan dalam dunia kerja, di sekolah pun terkadang kita membatasi orang lain untuk bertumbuh, gitu kan? Kalau dalam keluarga misalnya kita sebagai orang tua memaksakan anak kita, oh kamu harus sekolah di sini. Nah, ini sering terjadi nih, misalnya saya sebagai seorang dosen di Universitas Nias, banyak mahasiswa kami kemudian ketika kemudian sudah menjadi mahasiswa curhat nih, saya sebenarnya terpaksa nih jadi mahasiswa di Universitas Nias atau terpaksa untuk memilih jurusan ini padahal saya pengennya jurusan ini. Saya sebenarnya pengen kuliah di Universitas Nias tapi pengennya jurusan yang lain, bukan jurusan ini. Tapi lalu kenapa memilih jurusan ini? Dipaksa sama orang tua. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kita tidak sadari bahwa kita membatasi anak kita untuk bertumbuh. Itu sekelas mahasiswa. Sekelas mahasiswa, apalagi anak kecil gitu kan. Gitu. Jadi bahkan di hal-hal kecil misalnya kita memaksakan anak kita dalam keluarga, oh kamu harus memakai baju ini. Hal kecil loh. Kebetulan saya juga ada 2 orang anggota di rumah, Kak Indah. Jadi kadang-kadang si anak ini milih nih, saya pengen pakai baju warna merah ini. Jadi anak sulung saya ini namanya Arnold. Dia ini jiwa nasional. Saya nggak tahu, baru 2 tahun, tapi jiwa nasionalismenya itu sangat tinggi. Jadi setiap dengar Indonesia Raya udah langsung hormat dia itu. Dan dia pengen pakai baju merah hampir setiap hari. Artinya ya saya sebagai orang tua ya silakan
saya beli baju merah sebanyak-banyaknya, artinya mungkin dia punya alasan kenapa kemudian suka dengan itu, dan itu kan hal positif juga, artinya nasionalismenya bagus gitu kan, gitu kira-kira begitu. Berarti kalau misalnya yang tidak memberi ruang tumbuh adalah ketika misalnya orang tuanya, kok merah sih, hijau dong, kuning dong, Ya, gitu itu ya, sesuai keinginannya si orang tua. Betul, Tapi kan betul. orang tua seringkali berkata bahwa ini demi kebaikan si anak loh. Ya, ya. Katakanlah anaknya baru 3 tahun, apa sih yang diketahui oleh anak yang 3 tahun, 5 tahun? Tentu kalau misalnya si orang tua kan sudah makan banyak asam garam Yes, dong. yes, yes. Karena ya lagi-lagi tidak ada orang tua yang sengaja membuat anaknya misalnya masuk atau jatuh ke dalam Ya, lubang. ya, ya. Nah, ini untuk menjawab ini saya hubungkan sedikit dengan teori karena saya dosen ini. Ada satu teori yang namanya teori Vygotsky dari teori Vygotsky, namanya teori ZPD, zona proksimal desimal. Jadi ini terkait dengan perkembangan pusat tadi ini ceritanya. Jadi setiap anak itu sebenarnya ada ruang untuk bertumbuh menurut teori ini. Jadi dia punya kemampuan sendiri untuk memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Tapi terkadang kita juga sebagai katakanlah orang tua atau pendidik, kita bisa melakukan yang namanya scaffolding. Scaffolding itu untuk mengarahkan dia ini yang terbaik. Mengarahkan. Oke. Bukan memaksa loh, bukan otoriter loh. Tapi kita scaffolding, artinya kita mengarahkan ini yang terbaik. Entah kemudian kita menyiapkan lingkungan yang baik atau menyiapkan fasilitas terbaik. Misalnya tadi kan warna tadi ya. Oh kita warna merah terusin nak, bagusnya yang ini. Atau mungkin dalam case yang lebih luas ya. Misalnya si anak suka menulis di main HP terus ya. Kita arahkan mungkin di buku atau kita siapkan tempatnya, ada meja belajar sehingga dia juga nyaman dengan itu gitu kan. Jadi ketika mengarahkan, si anak tetap yang akan memutuskan. Nah, itu juga dalam ilmu konseling kami ada yang namanya self determination. Jadi dalam kita memberikan konseling kepada orang yang katakanlah bermasalah itu, kita berikan kebebasan. Orang itu harus memiliki self determination yang memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Jadi tidak boleh konselor itu memaksakan harus begini. Itu kenapa? Kalau misalnya kita memaksakan seseorang untuk mengikuti apa yang kita inginkan, maka risikonya nanti ke depannya ada yang namanya dependensi, ketergantungan. Begitu juga kaitannya dengan si anak kan. Kalau kita memaksakan, oh harus begini, maka si anak ke depan akan dependensi terus, ketergantungan. Mak, saya harus pakai baju apa ini, mak? Gitu kan? Kan itu kan jadi beresiko juga. Jadi mendingan kita berikan kebebasan disertai dengan tanggung jawab. Dan kita memberikan pilihan-pilihan terbaik, pertimbangan-pertimbangan, lalu biarkan si anak memutuskan. Gitu kan? Kalau kita lihat di lingkup kita nih, di masyarakat di wilayah Kepulauan Nias ini, Anda melihat seperti apa? Sudahkah orang tua itu sadar tentang memberikan ruang tumbuh kepada anak itu? Kalau menurut saya hubungkan dengan penelitiannya. Kebetulan saya juga tadi mungkin saya kirim materi. Kalau secara overall ada sebuah penelitian dari Kemendikbuddikti tahun 2024 bahwa rupanya ada 60% siswa di sekolah itu masih merasa dikekang oleh orang tua, bahkan gurunya di sekolah. Apakah bagaimana case-nya dengan Kota Gunung Sitoli ini ceritanya? Saya rasa mungkin masih ada juga ya, memaksa anaknya harus seperti ini. Kita tidak memberikan ruang kebebasan pada si anak, gitu kan? Dalam pendidikan, dalam mendidik anak usia remaja ke dewasa itu kan sebenarnya diberikan kebebasan disertai dan tanggung jawab loh. Itu teorinya, gitu kan? Artinya kita berikan kebebasan tapi disertai dan tanggung jawab. Bagaimana menggalang yang namanya mengambil tanggung jawab dari si anak? Misalnya kita buat aturan bersama, gitu kan? Kita buat aturan bersama, kita sepakatin, lalu dilaksanakan bersama-sama. Artinya itu tanggung jawabnya tadi. Ketika kamu melanggar kan udah disepakatin. Nah itu. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya di lingkungan keluarga. Kalau misalnya di lingkungan yang lebih luas lagi, misalnya sekolah, organisasi, perusahaan misalnya, yang hal-hal seperti itu, ada juga nggak kasus-kasus yang seperti ya itu tadi tidak memberikan ruang tumbuh gitu? Betul tadi kata Kak Indah bahwa di semua elemen ini terkadang isu memberikan ruang tumbuh bagi orang lain ini ada, gitu kan? Di keluarga tadi udah kita bahas, di sekolah juga terkadang ada. Misalnya ya, dalam sekolah itu guru itu dalam memberikan materi itu membatasi siswanya untuk berekspresi. Atau ketika kemudian siswa menyampaikan pendapat salah, maka kita kemudian ngejudge atau katakanlah membuli si anak tersebut. Itu masih sering terjadi. Makanya kan beberapa penelitian kami di universitas itu, isu-isu bully ini juga masih ada. Kami khususnya di Prodi BK, rupanya kasus-kasus bully di sekolah-sekolah kita masih ada juga. Artinya itu kan udah gimana ya, hukuman terberat dari membatasi ruang tumbuh bully tadi itu. Dan
dalam dunia organisasi juga sering ada. Bagaimana? Misalnya dalam organisasi itu atau dalam dunia kerja, pemimpin misalnya memaksakan kehendak bagi anggotanya, oh harus seperti ini. Padahal misalnya si anggota punya aspirasi yang katakanlah sekarang ini kan pola pikir orang zaman sekarang ini kan beda-beda ya. Yeah. Kalau kita bicara generasi, ada Gen Z, generasi Alpha, Gen Y dan sebagainya. Artinya pola pikir kalau berdasarkan teori generasi itu, pola pikir orang-orang berdasarkan generasinya ini kadang-kadang beda-beda. Nah, terkadang kan pimpinan, katakanlah misalnya pimpinan itu dia di Gen Z ya, sedangkan anggotanya di Gen Alpha. Yang generasi Alpha itu kita tahu bahwa dia hidup segala sesuatu dan teknologi, dia pikirannya dan teknologi gitu kan. Nah, terkadang ketika kemudian si anggotanya ini memberikan ide ataupun aspirasi, si pimpinan tidak mendengarkan. Tidak bersambut gitu Tidak lah bersambut. ya. Nah, karena gap itu tadi. Iya, itu. Nah, itu kan secara tidak langsung sebenarnya membatasi si anggota kita untuk ruang tumbuh. Padahal kalau misalnya bisa jadi ya, kita dengarkan aspirasi dari si anggota kita itu, bisa jadi mungkin hasilnya lebih wow lagi, lebih keren lagi. Ya. Dan itu sering saya alami, misalnya Kak Indah di ruang kelas juga ya. Misalnya dalam kemudian tugas perkuliahan saya arahkannya begini, gitu kan. Oh, tiba-tiba si mahasiswa saya mengarahkan model seperti ini. Setelah saya lihat, rupanya keren juga model yang dia inginkan juga. Artinya kan dia mempresentasikan tugas yang saya kasih itu berdasarkan pemikiran dia, berdasarkan generasi dia gitu kan. Tapi butuh Dan kelapangan dada, hati dong menerima itu semua kan. Itu dia. Ya. Karena kita sering gini, kita sering kalau di perusahaan nih sering bikin rapat, ayo kita rapat, ayo kasih ini dong, kasih masukan, kasih saran. Ya. Pada akhirnya keputusannya si itu deh, si atasannya yang harus kita ikuti. Jadi rapatnya buat apa dong? Nggak bisa habisin waktu gitu kan? Itu dia. Yang seperti itu. Dia. Dan tadi betul kata Kak Indah, memang artinya bagaimana kemudian dalam dunia pekerjaan sekalipun ya kita memberikan ruang tumbuh lah kepada si anggota kita. Kita jangan membatasi. Istilahnya kan kalau dalam kerja itu otoriter ya, kayak kepemimpinan otoriter ya, bottom up atau top down gitu kan, top down ya. Harusnya bottom up ya, harusnya ide-ide dari bawah yang kita ambil ya. Artinya ya pemimpin harus berpikir dalam sebuah pekerjaan itu bagaimana kemudian memberikan ruang tumbuh bagi si anggotanya. Bukan hanya itu, terkadang juga dalam pekerjaan itu kan, misalnya si anggotanya dia ingin mempresentasikan sesuatu pekerjaan itu caranya seperti ini. Oh, rupanya si pimpinan mengarahkan, oh jangan harus seperti ini. Padahal sebenarnya cara yang dibilang si anggota ini sebenarnya jauh lebih bagus. Misalnya ya hal-hal kecil ya. Saya ada sebuah organisasi misalnya dalam mempromosikan penerimaan siswa baru misalnya, oh kita gunakan influencer Pak, gitu kan, karena itu yang lagi trendingnya sekarang di istilah-istilah generasi sekarang kan, gen alpha sekarang kan. Rupanya si pimpinan tidak sampai di situ menggunakan influencer itu, cukup brosur saja, cukup flyer saja, itu cara-cara ini aja deh, cara-cara yang udah biasa saja, konvensional saja. Nah itu. Ini kayaknya fasih banget cerita itu, pengalaman ya? Bukan di kami, di tempat lain. Tempat lain gitu ya. Itu kalau di dunia kampus, di dunia pekerjaan, bahkan di masyarakat juga ada yang seperti itu. Di tataran masyarakat. Saya melihatnya juga masih ada ya. Ada juga. Membatasi ruang tumbuh ini, misalnya ya. Saya hubungkan sedikit dengan adat ya. Ketika kemudian misalnya kita hubungkan dengan adat ya, dalam sebuah acara di katakanlah pernikahan, katakanlah begitu, maka kemudian ketika si pemilik acara ini mengharuskan harus begini acara yang kita nasionalkan misalnya, ya tidak berterima, itu kan membatasi juga ruang tumbuh ya, secara tidak langsung gak sih? Betul gak? Iya. Artinya si ketua adatnya atau misalnya yang sudah dituakan di situ harus begini. Itu menurut saya juga itu membatasi ruang tumbuh juga gak sih? Nah itu kira-kira seperti atau mungkin karena suaranya paling kenceng gitu ya, paling besar itu suaranya paling kencang, merasa dituakan, merasa karena saya lebih senior daripada Anda, sehingga kamu yang muda-muda ini ya ikutin saja saya. Padahal suara yang muda-muda ini justru jauh lebih bagus harusnya gitu kan. Gitu. Fatalnya kalau misalnya tidak memberi ruang tumbuh itu terus dinormatifkan, itu apa sih? Banyak ya. Kalau kemudian kita lihat tentunya mematikan kreativitas dari si orang lain tadi. Kalau di keluarga mematikan kreativitas si anak kita gitu kan. Daya imajinasi anak kita ini kan banyak ya.
Sama seperti hal-hal kecil tadi memilih baju segala macam. Ya kita tidak tahu apa imajinasinya kenapa dia harus pakai baju itu kan dalam organisasi atau tempat kerja. Kita tidak tahu apa imajinasinya kenapa dia seperti itu. Artinya ya kita mematikan kreativitas dari si orang lain tersebut. Kedua adalah tentunya kita membatasi ruang tumbuh dari organisasi kita juga. Artinya yang selama ini mungkin kita desain organisasi kita seperti ini, dan ketika kemudian ada ide yang mungkin lebih fresh dari anggota organisasi kita yang bisa melebarkan lagi sayap organisasi kita itu lebih hebat lagi, kan kita membatasi juga. Artinya berdampak juga bagi kita sendiri yang membatasi itu dan juga bagi orang yang kita batasi. Dan tentunya juga produktivitas kerja juga berkurang ya. Artinya dia jadi malas, sama seperti narasi dari Kak Indah tadi. Oh, kalau misalnya juga kita udah capek-capek menyampaikan pendapat, pada akhirnya juga yang didengarkan adalah pendapat dari keputusan dari pimpinan. Ya, mau apa saya menyampaikan pendapat? Mendingan saya diam saja kan, mendingan saya sibuk di HP saja atau gimana? Kan itu. Artinya membatasi juga semangat kerja gitu kan, semangat kerja, motivasi kerja dari si orang lain itu gitu. Tapi mungkin ini bagi sebagian orang, Mbak, ini kurang seksi deh, memberi ruang tumbuh bagi orang lain. Masih ada hal lain deh yang lebih penting untuk dibahas deh. Kalau soal memberi ruang tumbuh itu apalah itu gitu ya. Itu mungkin sering terjadi, padahal itu ya pada akhirnya kan menghambat kita di organisasi ya. Tidak memberi ruang tumbuh itu sama nggak seperti misalnya membungkam misalnya? Betul, sama. Artinya ketika kita juga membungkam orang lain, kita membatasi orang lain untuk menyampaikan aspirasinya, itu kan membatasi juga ruang tumbuh, Kak. Artinya dampaknya juga jauh lebih besar daripada tadi yang seperti kita sampaikan tadi. Ketika kemudian kita membatasi orang lain menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi gitu kan, tentunya dalam koridornya ya. Terkadang juga orang juga menyampaikan aspirasinya juga, ya kita tahu lah apa yang lagi viral-viral sekarang kan. Kadang-kadang overlap juga gitu kan. Ya artinya selama dalam koridornya dia menyampaikan aspirasi pendapat juga, yang ngapain kita bungkam gitu kan. Artinya membatasi ruang tumbuh ini dalam semua level ini bisa berakibat fatal. Dalam keluarga sangat fatal menurut saya, justru dalam keluarga ya. Karena bagaimanapun kan kita berharap anak kita bagus kan. Tapi terkadang justru cara kita membungkam dia untuk tidak menyampaikan aspirasinya ini ya justru berakibat fatal ke dia. Kalau misalnya dari kecil anak-anak sudah seperti itu, sudah dibatasi begitu yang ruang tumbuhnya, maka berikutnya dia punya anak juga sama melakukan hal yang sama gitu ya, membatasi juga ruang tumbuh anaknya begitu kan, yang seperti itu. Itu akhirnya jadi turun temurun dong yang karakter yang kayak gitu ya. Itu saya jawab dengan dalam pola asuh. Nah, pola asuh ini bisa dipelajari atau diturunkan. Bisa dipelajari. Jadi kalau kita bicara pola asuh kan ada 4 ya, permisif, demokratif, dan seterusnya. Artinya orang tua juga bisa mengikuti, mungkin katakanlah pendidikan juga termasuk ya, pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan pola asuh yang baik bagi si anak, gitu kan. Tentunya ya sebagai anak yang sudah terdidik yang lebih daripada orang tuanya, ya tentunya tidak mengikuti dong yang salah dari orang tuanya, gitu kan. Artinya disesuaikan dengan makanya saya selalu bilang, terakhir kemarin Kak Indah saya juga narasumber di salah satu kegiatan, bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital saat ini. Didiklah anak sesuai dengan zamannya, gitu. Lah tapi kan beda zaman orang tua sama anak gitu loh. Nah itu, justru itu tantangannya. Berarti harusnya orang tua juga pelajari nih zaman anaknya nih. Iya, justru itu tantangannya kalau bicara pola asuh ya. Justru itu tantangannya. Jadi orang tua harus bisa, orang tua dalam pola asuh yang baik ya, orang tua harus bisa mengikuti perkembangan zaman dari sana. Jangan kemudian misalnya si anaknya udah bisa main WA, udah bisa buka-buka segala macam sesuatu di WA, cuma di WA saja loh. Orang tuanya masih surat-suratan. Kan nggak benar gitu. Jadi kan. Anak yang disuruh untuk buka WA orang tua gitu ya. WA ini sekarang udah bisa buka yang macam-macam sekarang di WA ini. Artinya orang tua udah harus sampai di situ. Anak saya bisa buka-buka ini nggak? Orang tua bisa bisa misalnya melihat apa saja yang sudah dibuka dari anaknya gitu kan. Jadi dalam pola asuh, kalau bicara pola asuh tadi dari Kak Indah, orang tua didiklah anak sesuai dengan zamannya. Gitu. Gitu, Kak. Nah sekarang bagaimana memberi ruang tumbuh itu kan nggak boleh kebablasan juga dong. Harusnya kan ada ininya dong, harus ada garis yang jelas juga, batas-batasnya sampai di mana. Kan nggak mungkin yang tidak terbatas dong ya. Nah itu bagaimana supaya orang juga paham nih, jangan sampai nanti tuh kan disuruh kasih ruang tumbuh, akhirnya seperti ini nih, kebablasan nih anak gue nih gitu. Kalau saya
Eh, kebetulan saya ada apa ya? Saya asuh satu mata kuliah yang namanya konseling keluarga ya. Mm-mm. Dalam konseling keluarga itu eh, membuat aturan dan menyepakati aturan bersama itu kadang-kadang juga penting, gitu Oke. kan. Bahkan dalam perkuliahan, pada saat pertemuan pertama, saya ada yang namanya kontrak perkuliahan. Oh, Di kontrak perkuliahan itu Kak Indah, kami buat aturan bersama. Misalnya wajib datang, misalnya masuk kuliah jam 8.00, toleransi keterlambatan 15 menit. oke. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh pakai baju kucu-kucu hotahe. Oke. Ya. Yang bagaimana itu baju kucu-kucu? Kalau baju kucu-kucu hotahe kan nampak pusarnya. Oh, gitu. Pak dosen nggak suka lihat itu. Ya nggak suka lah. Ya, Oke. minimal dalam kelas nggak suka. Oke. Nah, Oke. jadi kami sepakatin misalnya lagi nggak boleh pakai sandal. Oke. Nah mungkin itu juga pola-pola itu kan saya adopsi dari teori keluarga, bahwa kemudian dalam menidana ini terkadang juga kita membuat kesepakatan bersama. Sehingga mereka juga sama punya masukan juga. Punya masukan juga. Jadi dosennya juga mengikuti. Mengikutin juga, Oke. mengikutin juga. Kalau dosen salah juga ya kita ikutin bersama-sama. Begitu juga si orang tua kan, dalam hal mendidik anak, kaitannya tadi dalam membatasi ruang tumbuh, ya orang tua juga harus mengikuti. Jadi aturan itulah yang membatasi akhirnya. Membatasi, Jadi ini membatasi. loh aturannya kita gitu ya. Ya. Karena kan banyak aturan-aturan yang tersirat aja lah, tidak tersurat gitu kan. Betul, betul. Yang menurut orang tua ini nggak boleh kata, tapi menurut anak boleh. Ya. Karena memang nggak pernah diomongin. Diomongin itu. Iya kan? Ya. Karena merasa ya seperti ini udah biasa kok. Betul, yang ini nggak betul, boleh ya. betul, yang ini betul. boleh ya, Betul. gitu-gitu. Nah, ini mungkin agak melebar sedikit. Ini terkait dengan pola asuh ya. Memang komunikasi dengan anak ini memang penting juga Kak Indah. Orang tua kita ajak ya. Artinya dalam kemudian mendidik anak ini ya, memang orang tua itu bagus kalau kemudian kita ajak komunikasi si anak. Oke. Bahkan dalam beberapa teori kan, kalau boleh orang tua itu menjadi temannya dari anak kan, teman diskusi gitu kan. Mm-mm. Oke, aku melihat seperti ini ya, Pak dosen Ya. nih ya. Ya. Kita aja yang normal seperti itu gitu ya. Bagaimana dengan misalnya sesama kita yang kurang beruntung, misalnya yang kaum disabilitas gitu Ya, ya. ya. Kita aja kalau untuk mendapatkan ruang tumbuh mungkin masih dibatasi, apalagi mereka gitu ya. Iya betul. Nah ini menarik ini Kak Indah. Ini menarik. Membatasi ruang tumbuh ini juga sebenarnya kalau kita bicara penyandang disabilitas, lebih khusus ya, kelompok khusus, ini juga berhubungan juga dengan konsep itu. Jadi dalam penyandang disabilitas itu istilah awamnya orang cacat ya, orang cacat atau orang anak dengan berkebutuhan khusus. Sebenarnya mereka ini sebenarnya berkebutuhan khusus, artinya mereka membutuhkan lingkungan yang adaptif, yang bisa aksesibel ke mereka. Kalau lingkungan bisa memberikan mereka ruang tumbuh, sebenarnya mereka juga bisa survive gitu kan. Makanya kemudian dalam kalau kita bahas tentang kedisabilitasan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu kan tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu sebenarnya orang itu dikatakan disabilitas karena lingkungan tidak bisa memberikan ruang tumbuh yang baik kepada mereka. Artinya kalau lingkungan memberikan ruang tumbuh yang baik, apa itu ruang tumbuh yang baik bagi penyandang disabilitas? Yaitu aksesibilitas yang baik. Tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya bully, ada fasilitas yang mendukung mereka, maka mereka juga bisa survive, gitu kan? Makanya misalnya mungkin Kak Indah tahu ada penyandang disabilitas namanya Nick Vujicic ya. Oke, betul. Nick Vujicic itu kan seorang penyandang disabilitas, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa menjadi motivator terkenal loh, hebat loh. Kenapa? Karena lingkungan menyiapkan ruang tumbuh yang mendukung dia. Makanya kalau kebetulan dulu itu waktu saya kuliah Kak Indah, pernah dulu ada profesor dari Australia, kalau nggak salah Prof. Caroline ya. Istilah mereka kalau di Australia itu bukan lagi disabilitas, penyandang disabilitas, tapi citizenhood. Mereka masukkanlah teori apa tadi, memberikan ruang tumbuh. Artinya meskipun mereka disabilitas sekalipun, kalau lingkungan bisa memberikan ruang tumbuh kepada orang itu, bisa mengakomodir kelemahannya dia tadi itu, ya dia bisa menjadi orang yang bisa survive seperti kita juga. Kan kalau dalam istilah disabilitas itu ada namanya keberagaman kan. Disability is a part of diversity, bagian dari keragaman sebenarnya. Dia cuma beda saja, dia kelemahannya di sini. Misalnya ya, kalau kita hubungkan di sekolah ya, ini ada isu-isu seksi di sekolah. Ada anak misalnya dia disabilitas fisik misalnya, tidak punya tangan misalnya. Disabilitas fisik, tangannya sudah katakanlah udah disabilitas, lalu dia mendaftar di sekolah umum. Sekolah bisa menerima gak?
fenomenanya sekarang banyak sekolah menolak. Tidak Harusnya boleh. menerima. Harusnya menerima. Karena kan kalau bicara pendidikan kita sekarang kan udah pendidikan inklusif kan. Betul. Harus bisa menerima apapun kondisinya. Artinya sekolah wajib menyiapkan lingkungan yang memberikan ruang tumbuh bagi si anak itu. Bagaimana memberikan ruang tumbuh kalau misalnya kondisinya disabilitas fisik misalnya. Satu misalnya bagaimana tidak adanya bully bagi si anak itu. Ya. Artinya dalam secara berkala mungkin melakukan sosialisasi kepada siswa di sana. Artinya juga meskipun kemudian fisiknya seperti itu, tapi dia juga punya hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan kan. Nah itu tadi mungkin ya ini khazanah ruang tumbuh ini luas sekali memang kayaknya. Ruang luas sekali. Oke, Ya, baik. seperti itu. Jadi jangan sampai membuat orang-orang menjadi semacam disabilitas kita membatasi ruang tumbuh. Nah itu, Iya kan? artinya ketika kita membatasi orang lain untuk bertumbuh, itu sebenarnya kita membuat orang itu untuk disabilitas sebenarnya. Kalau kita pakai konsep citizenhood dari Australia itu ya, kebetulan saya sempat juga. Jadi ketika kita membatasi orang lain untuk bertumbuh, kita membatasi aspirasinya, kita membatasi dia untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, bahkan mungkin keinginan dia secara tidak langsung, sementara kita membuat orang itu disabilitas juga. Itu. Makasih menarik ya. Gitu kayaknya. Makasih udah berbagi Ya, soal memberi ruang tumbuh. Sama-sama, Jadi kalau kayaknya. kita suka merawat tanaman di rumah, jadi bayangkan aja orang seperti itu ya. Ya itu Jadi pembukaan saya. dibatasi ruang tumbuhnya. Misalnya pohonnya gede banget, Ya. dikasih pot kecil gitu Ya, ya, mini gitu. cuman ya. mungkin kalau dahannya juga udah kelebihan juga ya, dipotong juga nggak apa-apa juga Nah, sih. dipangkas juga. biar rapi Biar lagi rapi gitu juga, ya, kan? seperti itu ya. Oke, thank you ya. Oke. Pak dosen, saya panggil Pak dosen Siap, thank Justin you. Poera Thank you, Lase thank ya. you, thank you. Terima kasih. Ini membuka pemahaman saya sendiri sih, dan mudah-mudahan yang nonton podcast juga ya bisa memahami soal pentingnya memberikan ruang tumbuh bagi orang lain. Kalau masih belum, kita mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat ya, karena banyak sekali hal yang terjadi ketika kita bisa memberi ruang tumbuh bagi orang lain. Terima kasih sudah hadir di Naya Podcast. Makasih Kak Indah. Kita di episode lainnya kita bahas yang khusus untuk disabilitas ya. Siap. Ya. Kebetulan spesialis saya disabilitas Kak Indah. Oh ya, siapa? Makanya saya Siapa yang nanya maksud saya? Oke, ya di Naya Podcast berikutnya. Thank you ya. Bye bye. Makasih.